Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 603 Pertempuran Hebat Melawan Bintang Suci. Rasi Bintang Suci memancarkan aura menakutkan dan tekanan yang sangat besar. Itu adalah aura Raja Tingkat Puncak. Raja Tingkat Puncak. Bintang Suci telah menembus Raja Tingkat Puncak. Astaga, konstelasi suci sudah sangat kuat sejak awal. Sekarang setelah ia menembus Raja Tingkat Puncak, seberapa kuatkah itu? Tidak heran dia adalah favorit surga yang tiada taranya dalam daftar 1000 talenta terbaik. Dia sungguh menakutkan. Saat ini, selain Tuan Istana dan beberapa ahli alam lautan jiwa, tidak ada seorang pun di wilayah Tianxuan yang bisa menandinginya. Lu Ming sudah selesai. Dia jelas bukan tandingan mereka. Terjadi keributan di antara penonton. Banyak orang mengira Lu Ming bisa melawan kota bintang suci, tetapi mereka berubah pikiran. Lu Ming hanya berada di puncak alam Raja Bela Diri LV9. Meskipun dia bisa mengalahkan kemuliaan surgawi, bintang surgawi dan kemuliaan surgawi adalah dua konsep yang sangat berbeda. Bintang suci yang telah menembus Raja Tingkat Puncak mungkin bisa membunuh cahaya suci dengan satu gerakan. Haha, mari kita lihat bagaimana anak itu akan bertarung sekarang. Mu Yi mencibir. Xing Chen, lakukan gerakanmu sesegera mungkin dan lumpuhkan kecil itu. Jangan tunda hari baik pernikahan. Ibu konstelasi suci berseru. Dia benar-benar berhasil menembus tingkat Raja Tingkat Puncak. Petik 2. Lu Ming bergumam. Kembali ke domain besar, peringkat Qin Qingshan satu peringkat lebih rendah dari konstelasi suci. Karena Qin Qingshan telah menembus Raja Tingkat Puncak, Lu Ming menduga bahwa konstelasi suci kemungkinan besar telah menembus Raja Tingkat Puncak juga. Memang itulah yang terjadi sekarang. Lu Ming, jika kamu mengaku kalah sekarang dan menghancurkan kultivasimu, aku bisa mengampuni nyawamu. Seluruh tubuh bintang suci diliputi cahaya bintang, seperti dewa yang turun dari surga, mengamati dunia dengan penuh keyakinan. Haha, bintang suci, kamu pikir kamu bisa mengalahkanku? Lu Ming berdiri di udara, rambut panjangnya berkibar tertiup angin. Matanya seperti dua pedang dewa yang terhunus, memperlihatkan semangat juang yang tajam. Saya akan membiarkan Anda memahami perbedaan antara Anda dan saya. Mata konstelasi Sein bersinar dengan cahaya bintang. Pada saat ini, cahaya bintang di tubuhnya mendidih, seperti nyala api yang berkobar. Memotong. Dengan teriakan lembut, pedang berbintang, panjang ratusan kaki, mengembun dan menebas Lu Ming. Telapak tangan jalur surga. Lu Ming memukul telapak tangannya. Telapak tangan surgawi adalah teknik seni bela diri yang sangat dekat dengan tingkat surga. Namun, di bawah aktivasi kultivasi Lu Ming saat ini, ia melepaskan kekuatan yang menakutkan dan tak tertandingi yang tampaknya melebihi level aslinya. Sebuah sidik jari besar dengan 9 jari muncul. Pola di atasnya jelas, seperti prasasti Dao surgawi. Itu memancarkan aura yang menakutkan dan menghantam pedang berbintang. Ledakan yang mengguncang bumi bergema di langit, dan cahaya terang muncul. Beberapa kultivator yang lebih lemah merasakan sakit yang menusuk di mata mereka, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup mata. Pada saat berikutnya, cahaya menghilang, dan telapak tangan serta pedang raksasa menghilang pada saat yang bersamaan. Astaga, tidak perlu mengujiku. Tunjukkan padaku kekuatanmu yang sebenarnya. Jika tidak, Anda akan berakhir seperti kecemerlangan suci. Tanpa disadari, tombak panjang telah muncul di tangan Lu Ming, dan semangat juangnya melonjak. Aku akan mengabulkan keinginanmu, seni pedang titik bintang. Cahaya bintang di konstelasi suci menjadi lebih cemerlang. Saat itu jelas siang hari, namun di kedalaman langit, ada sinar cahaya bintang yang jatuh dan mendarat di konstelasi suci. Alam niat bintang memang luar biasa. Pada saat yang sama, pedang pertempuran yang mempesona muncul di tangan Sein Xing Chen. Saat dia mengayunkan Battle Sword, bintang tiba-tiba muncul di langit. Kemudian, bintang-bintang berjatuhan ke arah Lu Ming satu demi satu, berubah menjadi pedang bintang. Itu seperti aliran cahaya, melesat ke arah Lu Ming. Ratusan aliran cahaya menutupi area itu dan sepenuhnya mengunci jalur mundur Lu Ming. Tidak ada cara untuk menghindarinya. 10.000 naga membunuh. Lu Ming berdiri diam dan menusuk dengan tombaknya. Ratusan naga sejati tiga warna terbang dan meraung saat mereka menyerang bintang-bintang. Ledakan, ledakan, ledakan. Bagaikan kembang api yang meledak, langit dipenuhi cahaya yang cemerlang.
Namun, penonton sedang tidak berminat untuk menonton. Mata mereka sepenuhnya tertuju pada Luming dan bintang suci. Giliranku. Ayo pergi, kata Luming lembut sambil melangkah maju. Tombak panjangnya bersinar terang saat dia menusukkannya ke depan. Naga sejati 3 warna yang besar meraung dan menerkam planet suci itu. Pedang bintang titik, 10.000 pedang bersatu. Saint Starlight melambaikan tangannya, dan sepertinya ada puluhan ribu bintang yang memasuki pedang pertempuran Saint Starlight. Ledakan. Ledakan dahsyat kembali terdengar di langit. Banyak orang merasakan gendang telinga bergetar dan kepala bergemuruh. Dalam keterkejutannya, mereka buru-buru mengedarkan esensi sejati mereka untuk melindungi gendang telinga mereka. Di langit, cahaya terang muncul lalu menghilang. Membunuh. Membunuh. Kedua sosok itu semakin dekat, dan akhirnya, mereka bertabrakan dengan hebat. Ruangan itu bergetar hebat seolah tidak mampu menahan beban. Ledakan. 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 Kedua sosok itu berubah menjadi 2 aliran cahaya dan terus berbenturan di udara. Sebuah kekuatan nakal menembus kehampaan dan terus berjatuhan. Jika bukan karena perisai esensi sejati para tetua, meja dan kursi di bawah semuanya akan hancur. Namun meski begitu, penghalang Yuan yang sebenarnya masih bergetar, dan ekspresi selusin tetua raja tingkat puncak berubah. Qi yang meluap saja sudah cukup untuk membuat mereka merasakan tekanan yang luar biasa. Jika mereka benar-benar berpartisipasi dalam pertempuran, bukankah mereka akan mudah dibunuh? Apakah ini masih merupakan kekuatan tingkat raja? Di tempat kejadian, banyak mata menatap ke langit tanpa berkedip. Mata mereka penuh dengan keterkejutan. Luming sebenarnya mampu melawan konstelasi suci dan melawannya sejauh ini. Saat ini, terlepas dari apakah Luming menang atau kalah, namanya pasti akan mengguncang wilayah Tianshuan dan meninggalkan jejak yang besar dalam sejarah wilayah Tianshuan. Sialan, Xingchen pasti bisa membunuh kecil ini. Ibu dari konstelasi suci menggeram dengan suara rendah, dan matanya menunjukkan ekspresi menyeramkan. Ledakan. Ledakan. Pertempuran di langit berlanjut, dan itu sangat intens. Dalam sekejap mata, lebih dari 50 gerakan telah dilakukan. Bas. Pada saat itu, lapisan cahaya berwarna merah darah terpancar dari konstelasi suci. Kemudian, cahaya bintang menyebar, dan sebuah gulungan muncul di atas kepala Shen Xingchen. Gulungan itu dibuka dan 7 bintang bersinar di atasnya. Itu adalah 7 bintang biduk surgawi. Ada 7 cakra perak pada gulungan itu, dan mereka memancarkan sinar cahaya. Ini adalah garis keturunan kedua dari bintang suci, garis keturunan raja tingkat ke-7. Garis keturunan konstelasi suci itu meletus, dan auranya menjadi lebih kuat. Kamu punya garis keturunan, tapi aku tidak. Meledak. Ledakan. Garis keturunan keduanya dilepaskan. Dia juga seorang raja tingkat ke-7. Sekarang, kedua garis keturunan Luming telah naik ke tingkat ke-7 tingkat raja. Namun, Luming tidak melepaskan 9 garis keturunan naga. Luming memutuskan bahwa di masa depan, dia akan berusaha sebaik mungkin untuk tidak menggunakan garis keturunan 9 naga di tempat ramai, terutama di Istana Kaisar Langit. Meskipun 9 matahari tertinggi telah membantunya menyegel auranya, siapa yang tahu jika seseorang akan menebak sesuatu dari penampilannya. Lebih baik berhati-hati. Letusan garis keturunan mereka menyebabkan pertarungan antara keduanya menjadi semakin intens. Dalam sekejap mata, lebih dari 50 gerakan telah terjadi. Lihat, Luming berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Itu benar. Dia bukan tandingan Luming dan sedang ditekan. Jumlah serangan dari konstelasi suci meningkat, tetapi serangan Luming menurun. Benar, Luming akan kalah. Dia hanyalah Raja Bela Diri Puncak LV9. Sudah merupakan keajaiban dia bisa melawan bintang suci sampai sekarang. Bab 604 Kamu kuat, aku lebih kuat. Membunuh. Bintang suci itu begitu kuat hingga memenuhi langit dengan cahaya bintang. Pedang Qi itu seperti air pasang, menyapu ke arah Luming. Di bintang suci, apakah itu tubuh fisik, teknik budidaya, atau teknik bela diri, semuanya sangat kuat. Mereka jauh melampaui jenius biasa, dan kecakapan bertarung mereka sangat menakutkan. Para jenius biasa yang berada di level yang sama dengannya bahkan tidak bisa mengambil satu gerakan pun darinya. Perlahan-lahan, dia mulai menekan Luming dan meraih keunggulan. Pada saat itu, badai niat membunuh sedang terjadi di mata bintang suci. Dia bertekad untuk membunuh Luming.
Dia adalah seorang talenta terbaik dalam daftar 1000 talenta teratas di wilayah Tandus Timur dan telah memasuki puncak kerajaan raja. Dia ingin memenuhi ambisinya dan menaikkan peringkatnya. Tapi sekarang, dia dihadang oleh ahli bela diri tingkat Raja Bela Diri LV9 dan bahkan tidak bisa bertarung untuk waktu yang lama. Jika berita ini tersiar, itu pasti akan menjadi pukulan fatal bagi reputasinya. Pikirannya persis sama dengan pikiran Qin Qingshan. Ini adalah kebanggaan seorang jenius yang tiada taranya. Pedang penebas bintang. Dengan raungan yang keras, tubuh bintang suci digabungkan dengan pedang dan menebas dengan pedang terkuat. Pedang ini sepertinya mampu menebas bintang-bintang di langit, sesuai dengan namanya, pedang penebas bintang. Serangan jalur Gokudo. Lu Ming juga melancarkan serangan terkuatnya. Ledakan. Kedua berkas cahaya itu bertabrakan di langit seperti ledakan matahari. Itu adalah pemandangan yang menakutkan. Badai tak berujung dan ki jatuh. Yuan sejati yang telah ditetapkan oleh para raja tingkat puncak mulai bergetar hebat, dan ekspresi para raja tingkat puncak berubah saat mereka dipaksa mundur. Di platform tinggi, mata Mutian berkedip-kedip. Dengan lambaian tangannya, gelombang Yuan sejati menyebar dan menutupi Yuan sejati lebih dari selusin raja tingkat puncak. Baru setelah itu ia memblokir energi yang meluap dari atas. Setelah ledakan, kedua sosok itu dengan cepat mundur. Lu Ming mundur 1000 meter, sedangkan konstelasi suci mundur sekitar 500 meter. Sudah jelas siapa yang lebih kuat. Keduanya saling berhadapan. Lu Ming, kamu cukup kuat, tapi hari ini semuanya sudah berakhir. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, aura yang lebih kuat keluar dari tubuhnya. Dia jauh lebih kuat dari sebelumnya. Astaga, konstelasi suci sebenarnya masih menyembunyikan kekuatannya. Ini adalah kegunaan khusus dari garis keturunan khusus. Garis keturunan setiap orang mengandung misteri yang tak ada habisnya. Orang biasa hanya dapat menggunakan garis keturunannya untuk meningkatkan kekuatan tempurnya, tetapi beberapa orang jenius dapat memahami beberapa hal misterius dari garis keturunannya, seperti teknik bela diri atau teknik rahasia. Orang seperti itulah konstelasi suci. Lu Ming sudah selesai. Dia bahkan bukan tandingannya. Teriakan kejutan datang dari sekitar. Tatapan Lu Ming berkedip. Sebelumnya, Qin Qingshan telah melakukan hal yang sama. Dia hampir mengubah dirinya menjadi manusia es, yang telah meningkatkan kekuatan tempurnya secara signifikan. Itu juga merupakan keterampilan rahasia yang dia pahami dari garis keturunannya. Sampai saat ini, Lu Ming belum memahami apapun dari meridian darah. Garis keturunan 9 naga bisa melahap segalanya. Bisa juga dikatakan sebagai keterampilan rahasia yang akan dimiliki seseorang saat bangun. Adapun garis keturunan keduanya, selalu tertutup oleh lapisan awan. Kini, dia hanya bisa melihat kata, menekan. Seolah-olah ada sesuatu yang menghalanginya. Lu Ming tidak bisa mengamatinya sama sekali, apalagi memahaminya. Lu Ming, di bawah, Mulan memasang ekspresi khawatir di wajahnya saat dia memegangi pakaiannya erat-erat. Lu Ming, pertempuran ini sudah berakhir. Bintang suci menginjak udara, auranya kental dan kuat. Apakah ini benar-benar berakhir? Ya, inilah waktunya untuk mengakhiri ini. Sepertinya aku masih harus menggunakan kekuatan itu. Lu Ming berkata dengan lembut dan menghela nafas. Ledakan. Saat berikutnya, aura Lu Ming meledak dan meningkat dengan cepat. Pada saat ini, aura Lu Ming sangat liar. Semua orang yang hadir tercengang. Lu Ming, aura Lu Ming juga meningkat. Ya dewa, dan peningkatannya sangat pesat. Ini bahkan lebih dari peningkatan konstelasi suci. Mengerikan sekali. Merasakan inti esensial kekerasan di tubuhnya, bibir Lu Ming membentuk senyuman dingin. Inilah kekuatan ledakan formasi prasasti dandan. Sebelumnya, Lu Ming telah menekan inti penting dalam tubuhnya, menjaganya pada kekuatan asli Lu Ming. Dia ingin melihat seberapa jauh kekuatannya dari konstelasi suci. Rasi bintang suci memang lebih kuat dari Qin Qingshan. Bagaimana ini bisa terjadi? Orang-orang dari keluarga Seng, Ibu Seng Xingchen, Mu Yi, dan yang lainnya semuanya berteriak tak percaya. Orang ini selamanya tak terduga. Mulan menghela napas dan tersenyum. Mu Xiuyuan dan Mu Zeng juga sama. Mata konstelasi suci tiba-tiba menyipit, dan sedikit rasa tidak percaya melintas di matanya. Rasi bintang suci, saatnya mengakhiri pertempuran ini. Pertarungan. Lu Ming berteriak, menginjak kehampaan dan berjalan keluar perlahan. Dengan setiap langkah yang diambilnya, kekosongan itu bergetar hebat.
Kekuatan langkah menghentak surga 9 naga meledak. Memotong. Bintang-bintang suci meledak, dan pedang pertempurannya sangat ganas, seolah-olah bisa membelah ruang terbuka. Langkah pertama Luming dengan mudah dipatahkan, tetapi kekuatan langkah kedua menyerbu masuk. Ketika bintang suci menerobos kekuatan langkah kedua, ekspresinya sedikit berubah. Dia merasakan tekanan besar, tapi segera, kekuatan langkah ketiga tiba. Langkah ketiga bahkan lebih kuat, beberapa kali lebih kuat dari langkah kedua. Memotong. Bintang suci itu meraung dan menebas dengan pedangnya. Ledakan. Dengan ledakan besar, tubuh konstelasi suci bergetar hebat dan mundur dengan cepat. Kerumunan menjadi gempar. Seng Xingchen telah mundur dan dia berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Luming, yang berada di puncak alam Raja Bela Diri tingkat 9, sebenarnya berhasil memaksa konstelasi suci ke posisi yang tidak menguntungkan. Tidak, tidak, konstelasi tidak boleh kalah, kecil itu, dia pantas mati, dia pantas mati. Mu Qing dari konstelasi suci berteriak dengan kebencian. Ah! Bintang suci menjerit panjang, rambutnya beterbangan di udara, dan cahaya bintangnya mendidih. Dia tidak tahan ditekan oleh Luming. Untuk apa kamu berteriak? Nasibmu sudah diputuskan. Luming mencibir dan melangkah maju. Nak, ayo berhenti di sini. Itu cukup untuk pertarungan hari ini. Selanjutnya, mari kita berpura-pura kalah dari konstelasi suci. Pada saat ini, sebuah suara terdengar di telinga Luming. Luming tertegun sejenak, lalu dia mencibir. Sepertinya seseorang tidak bisa duduk diam. Tatapan Luming menyapu sekeliling. Nak, kamu tidak perlu melihat lagi. Saya paman konstelasi Sein. Saya akan berterus terang kepada Anda. Status konstelasi Sein bukanlah sesuatu yang bisa Anda bandingkan. Dia bukan hanya anggota klan Seng, tapi juga garis keturunan klan Sang saya. Anda tidak bisa mengalahkannya. Hari ini, yang menang pastilah konstelasi Sein. Jika kamu mengalahkannya, aku jamin kamu akan mati. Suara itu terdengar lagi. Pandangan Luming beralih ke platform tinggi. Akhirnya, tatapannya tertuju pada seorang pria parubaya dengan mahkota giok di kepalanya. Orang ini adalah Paman Santo Xingchen, Sangguan Wuchen. Sudut bibir Luming melengkung menjadi senyuman dingin. Menggelikan, sungguh menggelikan. Melihat konstelasi suci itu berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, seseorang melompat keluar dan sebenarnya ingin dia kalah dari konstelasi suci dengan sengaja. Alasannya adalah karena bintang suci memiliki garis keturunan klan Bulls Asteriste Sangguan, dan statusnya lebih tinggi daripada miliknya. Kalau tidak, Luming harus mati. Luming belum pernah mendengar hal konyol seperti itu. Itu sungguh tercela dan tidak tahu malu. Luming mau mendengarkannya. Tentu saja tidak. Bang! Luming mengambil satu langkah ke depan dan sinar tombaknya semakin kuat. Dia menggunakan tindakannya untuk mengumumkan bahwa dia tidak akan berkompromi. Bab 605 diam-diam mengambil tindakan. Ledakan. Luming maju selangkah. Konsep tiga warna mengelilingi tubuhnya. Dia memegang tombak panjang di tangannya dan rambut panjangnya berkibar tertiup angin. Dia berdiri diam, tegak seperti gunung. Mengaum. Seekor naga sejati tiga warna dengan sisik tebal meraung dan menerkam menuju planet Sein. Itu adalah serangan naga asli yang sama, tapi momentumnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Sein Starlight berteriak dengan marah. Dengan lambaian tangannya, sebuah menara kecil yang berkilauan dengan cahaya bintang muncul di depannya. Menara kecil itu dengan cepat meluas dan menghalangi di depannya. Rasi bintang suci telah kehilangan kepercayaan diri dan mulai bertahan. Ledakan. Naga sejati tiga warna menerkam menara bintang kecil, dan menara bintang kecil langsung dikirim terbang. Bintang suci itu mundur dengan kecepatan ekstrim, dan tubuhnya sedikit bergetar. Jejak darah tertinggal di sudut mulutnya. Dia terluka. Ledakan. Namun, Luming tidak memberinya kesempatan untuk mengatur napas. Tombak panjangnya berubah menjadi pancaran tombak yang mengejutkan. Itu sangat besar dan menghantamnya dengan kekuatan Gunung Tai. Tombak ini langsung menghancurkan bintang suci yang jaraknya 1000 meter, dan darah muncrat dari mulutnya. Rasi bintang suci akan dikalahkan. Astaga, saya tidak pernah berpikir bahwa akan ada seseorang di wilayah Tianxuan yang bisa mengalahkan konstelasi suci. Orang-orang di tempat kejadian menatap ke langit dengan mata terbelalak, sangat terkejut. Sejak munculnya konstelasi suci, ia tak tertandingi. Tidak ada yang bisa membandingkannya. Di wilayah Tianxuan,
Tidak peduli jenius atau bakat luar biasa macam apa mereka, mereka semua hanyalah sampah di depan konstelasi suci. Tidak ada cara untuk membandingkannya. Kecepatan kultivasinya sangat menakutkan, dan kekuatan tempurnya tak tertandingi. Dia telah menekan generasi muda di wilayah Tianxuan hingga mereka bahkan tidak bisa bernapas. Dalam persaingan antar generasi muda, dia tidak pernah kalah satu pun pertarungan. Setelah itu, konstelasi suci tersebut bahkan meninggalkan wilayah Tianxuan dan pergi ke wilayah besar lainnya untuk bercocok tanam dan bersaing dengan para jenius dari wilayah besar lainnya. Bagaimana rekor pertarungannya? Yang lain tidak tahu, tapi dia terdaftar dalam daftar 1000 talenta terbaik di wilayah Tandus Timur. Sudah bertahun-tahun sejak seseorang dari wilayah Tianxuan berhasil masuk dalam daftar 1000 talenta terbaik di wilayah Tandus Timur. Ini sudah cukup untuk membuktikan segalanya. Bintang suci memiliki terlalu banyak cahaya. Namun, apakah favorit surga yang tiada taranya akan dikalahkan hari ini? Dikalahkan oleh seseorang yang lebih muda darinya dan dengan budidaya lebih rendah. Banyak orang mengira mereka sedang bermimpi. Sialan kamu, kecil. Pemberitahuan, untuk penyebutan kata LV, itu artinya level. Melihat konstelasi suci telah terlempar, ibunya, Sangguan Wuling, berteriak dengan wajah garang. Kamu sedang mencari kematian. Di sampingnya, Sangguan Wuchen menepuk pegangan kursi dan berteriak dengan suara rendah. Kemudian, dia menjentikkan jarinya dan aliran energi menembus kehampaan dan memasuki tubuh Luming tanpa suara. Tak satu pun dari seniman bela diri kerajaan bela diri yang hadir merasakannya. Di samping Sangguan Wuchen, alis Seng Chang terangkat dan senyuman dingin muncul di wajahnya. Di sisi lain, ekspresi Mutian sedikit berubah. Matanya berkedip-kedip karena sedikit ketidaksenangan, tapi dia tidak bergerak. Di langit, semangat juang Luming seperti pelangi. Saat dia hendak menghabisi bintang suci dalam sekali jalan, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia merasakan esensi sejati yang asing tiba-tiba muncul di meridiannya. Esensi sejati ini seperti binatang prasejarah, mengamuk di meridiannya. Meridiannya membengkak kesakitan, dan esensi sejati dalam tubuhnya hampir tersebar oleh esensi sejati ini. Tercela, dia sebenarnya merusaknya secara diam-diam. Pikiran Luming tajam. Orang pertama yang dia pikirkan adalah pria parubaya, paman dari konstelasi suci. Bintang, serang dengan sekuat tenaga. Pada saat ini, suara Sangguan Wuchen terdengar di telinga konstelasi suci. Rasi bintang suci mengira mereka pasti akan kalah hari ini. Namun, pada saat ini, mata mereka berbinar dan mereka mengeluarkan suara gemuruh yang panjang. Cahaya bintang mendidih, melintasi kehampaan dan menyerbu menuju Luming. Cahaya pedang yang menyilaukan diarahkan ke kepala Luming. Brengsek, Luming berteriak dan mengayunkan tombak panjangnya untuk memblokir. Tapi sekarang, esensi klasik dalam tubuh Luming tersebar dan meridiannya bengkak serta nyeri. Dia tidak dapat menggunakan 10% esensi klasiknya dan kekuatan tempurnya sangat berkurang. Dia dikirim terbang ribuan meter jauhnya dengan pedang bintang suci. Luming memuntahkan seteguk darah. Wow, kamu benar-benar hina dan tidak tahu malu. Anda benar-benar menggunakan metode tercela seperti itu. Di bahu Luming, dia berteriak keras. Suara dandan menyebar jauh dan luas. Di tempat kejadian, semua orang saling memandang dengan bingung. Baru saja, Luming jelas berada di atas angin dan akan menang. Mengapa dia tiba-tiba menghentikan serangannya, dan konstelasi suci tiba-tiba menunjukkan kekuatannya dan melukai Luming dengan satu gerakan? Mendengar teriakan dandan, mata beberapa orang berkedip-kedip, dan berbagai macam tebakan muncul di hati mereka. Mungkinkah seseorang diam-diam mengganggu Luming? Mata Mulan, Mu Zeng, Mu Xiuyuan, dan yang lainnya berkedip karena marah saat mereka melihat ke platform tinggi tempat keluarga Seng berada. Hanya makhluk kuat dari tingkat samudera spiritual yang mampu melakukan hal seperti ini tanpa ada yang mengetahuinya. Apa yang kamu maksud dengan seseorang melakukan sesuatu? Pelacur kecil ini jelas telah mengembangkan semacam teknik budidaya jahat yang telah meningkatkan kekuatan tempurnya secara signifikan dalam waktu singkat. Sekarang, efek sampingnya mulai muncul. Kata Sangguan Wuling dingin. Melihat konstelasi suci berada di atas angin, dia sangat gembira. Membunuh. Bagaimana konstelasi suci bisa melewatkan kesempatan ini? Serangan kekerasan mengalir ke arah Luming dengan panik. Sial, telan. Luming mengendalikan 9 garis keturunan naga dengan sekuat tenaga.
Kekuatan melahap yang kuat dihasilkan di tulang punggungnya, dan melahap ki primordial. Di saat yang sama, dia nyaris tidak mampu memblokir serangan konstelasi suci. Seperti ini, dia tentu saja bukan tandingan bintang suci. Dia dikirim terbang, dan dia memuntahkan seteguk darah lagi. Dia merasakan gelombang rasa sakit yang luar biasa datang dari rumah batinnya. Ini berguna, namun, mata Lu Ming berbinar. Dia bisa merasakan bahwa esensi sejati sedang dilahap oleh garis keturunan 9 naga. Meskipun esensi sejati sedang berjuang seperti binatang buas, ia masih perlahan-lahan dilahap. Memblokirnya. Saya hanya perlu memblokirnya selama belasan napas. Kemudian, esensi sejati ini akan dilahap. Lu Ming meraung di dalam hatinya. Lu Ming meledak dengan 3 jenis niat dan mengedarkan inti penting yang dapat dia kendalikan, mencoba yang terbaik untuk melawan. Ledakan, ledakan, ledakan. Yang lain dapat melihat bahwa Lu Ming benar-benar dirugikan dan hanya bisa melawan secara pasif. Di bawah badai serangan bintang suci, dia seperti perahu kesepian di lautan yang bisa dihancurkan kapan saja. Mati, mati, kecil, kamu masih ingin bertarung dengan anakku. Hati Sangguan Wuling mengeluarkan deru kebencian yang pelan. Lu Ming, Mulan mengepalkan tangannya dengan erat. Dia sangat khawatir. Segera, nafas demi napas berlalu. Esensi sebenarnya sedang ditelan oleh garis keturunan 9 naga inci demi inci. 2 inci lagi, 1 inci lagi. Hahaha, Lu Ming, mati. Anda ingin bersaing dengan saya. Petik 2. Seng Xingchen tertawa. Hari ini, dia harus menang. Meski dia sudah menduga itu ulah pamannya, apa bedanya? Tidak masalah selama dia bisa menang. Bas. Dia memadamkan cahaya pedang yang kuat, mengarah ke leher Lu Ming. Dia sudah memutuskan untuk membunuh Lu Ming dan tidak keberatan menghabisinya sekarang. Ah, benarkah? Kamu hanya tahu cara menggunakan metode curang seperti itu, namun kamu masih layak disebut-sebut sama denganku. Pada saat ini, mata Lu Ming berkedip dan aura di tubuhnya meledak. Mengaum, naga sejati 3 warna terbang keluar. Planet suci menjadi lengah dan langsung terhempas. Suara retakan terdengar dari dadanya. Tidak diketahui berapa banyak tulang yang patah. Ia terbang sejauh 2000 meter dan darah muncrat dari mulutnya. Matanya penuh rasa tidak percaya. Bintang-bintang, teriak Sangguan Wuling. Bang! Sangguan Wuchen menamparkan kursi itu lagi, dan tatapan mematikan muncul di matanya. Lu Ming sebenarnya telah merusak inti esensialnya. Bab 606 Kamu tidak layak menjadi lawanku. Kamu sedang mencari kematian. Mari kita lihat berapa banyak yang bisa kamu hancurkan. Sangguan bergumam dalam hatinya. Dia menjentikkan jarinya dan aliran inti penting lainnya terbang menuju Lu Ming. Di sisi lain, Mutian mengerutkan alisnya. Ketidaksenangan di matanya semakin bertambah. Dia menjentikkan jarinya juga dan aliran ki terbang keluar dan bertabrakan dengan ki milik Sangguan Wuchen. Kedua kekuatan itu membatalkan satu sama lain. Mata Sangguan Wuchen menjadi dingin dan dia berkata, "Kakakmu, apa maksudmu dengan ini?" Saudara Sangguan, jangan melangkah terlalu jauh. Sebagai penguasa istana sub-istana Tianxuan, saya harus memastikan keadilan duel. Mutian mengirimkan suaranya. Mutian, apakah kamu tidak ingin menikahkan putrimu dengan Xingchen? Kata Sangguan Wuchen dingin. Itu masalah lain. Mutian mentransmisikan suaranya, sikapnya pantang menyerah. Pada saat ini, Lu Ming mengambil beberapa langkah ke depan, melintasi kehampaan dan menuju planet suci. Dia ingin mengakhiri pertempuran dengan cepat, tetapi siapa yang tahu jika ledakan esensi sejati akan datang. Ledakan, ledakan, ledakan. 9 langkah naga yang menapaki surga mengambil 3 langkah berturut-turut, dan kekuatan dahsyat meledak ke arah bintang suci. Seng Xingchen terluka parah. Bagaimana dia bisa menolaknya? Dia memuntahkan seteguk besar darah. Orang lain yang hadir semuanya tercengang, dan mereka tidak bisa berpikir jernih. Sebelumnya, Lu Ming lebih unggul dan akan menang. Tiba-tiba, kekuatan tempurnya berkurang drastis dan dia ditekan oleh konstelasi suci. Namun, Lu Ming tiba-tiba meletus lagi dan melukai konstelasi suci secara serius. Apa yang sedang terjadi? Mari kita akhiri ini. Lu Ming bergumam. Dia memegang tombak itu dengan kedua tangannya dan sinar tombak besar itu menghantam konstelasi suci. Berhenti. Pertarungan ini dianggap seri. Raungan keras tiba-tiba terdengar dan bergema di seluruh area.
Itu suara Sangguan Wuchen. Gambaran. Bibir Luming membentuk senyuman dingin. Kilauan tombak tidak berhenti sama sekali. Bang! Tombak ini menghantam tubuh Seng Xingchen dengan keras. Dia menjerit dan jatuh ke tanah seperti meteorit. Akhirnya, dia menabrak layar cahaya Yuan yang sebenarnya seperti anak ayam yang terjatuh di atasnya, menyebabkan sejumlah besar darah menyembur keluar. Layar cahaya Yuan yang sebenarnya bergetar hebat, dan bintang suci tergeletak di atasnya seperti tumpukan lumpur. Meski belum mati, ia tidak tahu berapa banyak tulang di tubuhnya yang patah. Seluruh tempat sunyi, dan udara seolah membeku. Apakah Luming menang? Bintang-bintang, Sangguan Wuling menjerit dan bergegas turun dari tribun ke sisi konstelasi suci. Kecil, kecil, beraninya kau menyakiti Xingchen begitu parah. Mati, aku ingin kamu mati. Teman-teman, kuliti kecil ini dan lemparkan dia ke anjing. Sangguan Wuling menjerit getir. Segera, beberapa tetua keluarga Seng meledak dengan aura yang kuat. Apa yang sedang kalian lakukan? Apakah wilayah Tianxuan benar-benar milik keluarga Seng Anda? Mu Zeng berdiri dan berteriak, auranya meledak. Kakak keenam, apa yang kamu lakukan? Ini urusan keluarga Seng, mengapa kamu ikut campur? Mu Yi berkata dengan dingin. Diam, diam, teriak Mu Zeng. Kemudian, dia melangkah maju dan menatap klan Seng. Beberapa tetua klan Mu yang dekat dengan Mu Zeng juga berdiri bersamanya dan menatap klan Seng. Ekspresi Mu Yi sangat suram. Puff. Pada saat itu, konstelasi suci memuntahkan seteguk darah lagi dan memandang Luming dengan kebencian. Rasi bintang suci, kamu tersesat. Anda tidak memiliki hak untuk menikahi kakak senior Mulan. Luming menatap konstelasi suci dan berkata perlahan. Mata Mulan sedikit lembab. Luming, apakah dia akhirnya melakukannya? Dia akhirnya mengalahkan konstelasi suci. Ketika dia masih muda, Mulan berkata di depan konstelasi suci, Mutian, dan Seng Chang bahwa dia ingin menemukan seseorang untuk mengalahkan konstelasi suci dan membuktikan bahwa konstelasi suci tidak layak untuknya. Dia punya pilihan yang lebih baik. Pada saat itu, Mutian, Seng Chang, dan yang lainnya menganggap kata-kata Mulan sebagai lelucon dan menyetujuinya. Siapa yang menyangka hari seperti itu akan tiba? Luming, suatu hari, aku akan menginjak-injakmu dan memenggal kepalamu. Rasi bintang suci menatap Luming dengan kebencian dan mendesis. Setelah pertempuran ini, reputasinya akan mencapai titik terendah. Hehe, konstelasi suci, saya ingat setengah tahun yang lalu, Anda mengatakan bahwa Anda akan memberitahu saya apa itu keputusasaan. Aku tidak akan pernah bisa menyusulmu sepanjang hidupku. Bagaimana kalau sekarang? Petik 2. Luming berkata dengan tenang. Setengah tahun kemudian, saya akan memberitahu Anda apa itu keputusasaan. Kamu tidak akan pernah bisa mengikuti jejakku. Kata-kata ini diucapkan oleh konstelasi suci setengah tahun yang lalu, dan banyak orang masih mengingatnya. Masa lalu masih tergambar jelas di benaknya. Namun, setengah tahun kemudian, Luming tidak hanya mengejarnya, tetapi dia juga mengalahkannya dengan cara yang mendominasi. Betapa ironisnya dia mengingat kalimat ini sekarang. Wajah konstelasi suci sangat suram, tapi dia tidak bisa membantah. Sekarang, aku akan memberimu hukuman. Hari ini, aku bisa mengalahkanmu, tapi di masa depan, kamu tidak akan pernah bisa mengejarku. Mulai sekarang, kamu, konstelasi suci, tidak lagi layak menjadi lawanku. Suara Luming tenang, tapi semua orang bisa mendengar kepercayaan dirinya yang kuat dan tekad yang tak tergoyahkan dalam seni bela dirinya. Di depan mata semua orang, seolah-olah mereka sedang melihat seorang jenius yang tiada taranya, memamerkan kecemerlangannya di benua hutan belantara surgawi. Dada konstelasi suci naik turun dengan cepat, dan dia hampir mengeluarkan seteguk darah lagi. Ledakan. Dan EBSP, pada saat ini, energi mengerikan mulai menyebar, menekan hati setiap orang seperti lautan luas. Seketika, semua orang merasa sesak dan jantung mereka berdetak lebih cepat. Mereka terkejut melihat tempat di mana aura itu meletus. Itu adalah Sangguan Wuchen. Sangguan Wuchen berdiri dengan wajah muram. Aura di tubuhnya sedalam dan seluas lautan. Masa depan apa? Kamu tidak punya masa depan. Sudah kubilang padamu untuk berhenti dan mengakhirinya dengan seri. Ini adalah akhir terbaik, tetapi Anda tidak mendengarkan. Anda mencari kematian Anda sendiri. Sangguan Wuchen berbicara dengan suara muram.
Setiap kata penuh dengan niat membunuh. Gambaran. Lelucon apa? Menurutmu semua orang di sini bodoh. Mata Lu Ming bersinar seperti kilat. Dia memandang Sangguan Wu Chen tanpa rasa takut. Dia tidak percaya bahwa Sangguan Wu Chen berani menyentuhnya dengan begitu banyak orang yang hadir. Hehe, mereka tidak bodoh, tapi di depan keluarga Sangguan, mereka pasti bodoh. Sangguan Wu Chen mencibir dan melangkah ke udara. Kata-katanya sombong dan sombong. Orang-orang lainnya memiliki ekspresi yang tidak sedap dipandang di wajah mereka, tetapi ketika mereka memikirkan kekuatan keluarga Sangguan, mereka semua tutup mulut. Kakak kedua, bunuh dia. Bunuh kecil ini, teriak Sangguan Wuling. Hari ini, kamu akan mati. Kata-kata Sangguan Wu Chen penuh dengan niat membunuh. Pupil mata Lu Ming mengerut dan dia merasakan semua rambut di tubuhnya berdiri tegak. Sangguan Wu Chen benar-benar akan membunuhnya. Inti penting Lu Ming beredar dengan cepat, meningkatkan auranya secara maksimal, siap untuk keluar dari pengepungan. Saudara Sangguan, jangan melangkah terlalu jauh. Pada saat ini, Mutian berdiri dan berkata dengan suara yang bermartabat. Aura kuat menyelimuti Sangguan Wu Chen. Mutian, apa yang kamu lakukan? Apakah keluarga Mumu mencoba melawan keluarga Sangguanku? Bisakah Anda membayar harganya? Sangguan Wu Chen memandang Mutian, masih mendominasi seperti biasanya. Kakak, jangan konyol, kata Muyi dari samping. Diam, Mutian dengan dingin menegur. Bab 607 melawan pejuang tingkat samudera spiritual. Wajah Muyi memucat dan dia dengan patuh menutup mulutnya. Ini adalah sub istana Tianxuan, dan saya adalah penguasa istana. Lu Ming adalah kaisar langit penjaga surgawi dari sub istana Tianxuan. Bahkan jika Lu Ming telah melakukan kesalahan, dia akan ditangani oleh sub istana Tianxuan, dan bukan giliran saudara Sangguan untuk melakukan apapun. Kekuatan Mutian juga pantang menyerah. Dia memiliki standar dan keuntungannya sendiri. Selain itu, dia adalah penguasa istana dari sub istana langit yang dalam. Jika dia hanya menyaksikan Lu Ming dibunuh oleh Sangguan Wu Chen, bagaimana para penjaga dewa di Tian lainnya akan memandangnya? Berapa banyak prestise yang masih bisa dia pertahankan? Di masa depan, berapa banyak orang yang bisa diyakinkan olehnya? Mutian, apakah kamu benar-benar akan menghentikanku? Wajah Sangguan Wu Chen menjadi gelap. Namun, Mutian tidak berniat berhenti. Keluargamu mampu berkembang pesat di wilayah Tianxuan, dan bukan berarti mereka tidak memiliki latar belakang apapun. Keluargamu juga punya latar belakang tertentu, tapi dia tidak mau menggunakannya kecuali benar-benar diperlukan. Saudaraku, jika kamu ingin mencari lawan, aku akan menemanimu. Pada saat ini, Seng Chang berdiri dan aura sedalam lautan keluar dari tubuhnya. Aura menyelimuti Mutian. Ekspresi Mutian berubah. Hehe, Sangguan Wu Chen mencibir dan terus berjalan menuju Lu Ming. Ekspresi Mutian sedikit suram. Namun, Azure Surgawi tidak lebih lemah darinya. Dengan Azure Surgawi yang menahannya, sulit baginya untuk menyelamatkan mereka. Kamu hanyalah orang rendahan, seperti semut. Anda ingin berada di level yang sama dengan naga sejati. Bahkan jika kamu mempunyai pemikiran seperti itu, kamu akan dihukum mati. Sangguan Wu Chen menatap Lu Ming dari atas, matanya penuh penghinaan. Jelas sekali dia membandingkan konstelasi suci dengan naga sejati dan Lu Ming dengan semut. Alasannya adalah darah klan Sangguan mengalir melalui bintang suci. Ledakan. Dengan itu, Sangguan Wu Chen menamparkan Lu Ming. Jejak telapak tangan memancarkan aura menakutkan dan menekan Lu Ming. Tekanannya seperti lautan luas yang menekan Lu Ming. Serangan jalur Gokudo. Pada saat ini, Lu Ming meledak dengan seluruh kekuatannya, bahkan 9 garis keturunan naga miliknya. Esensi, ki, dan rohnya sangat terkonsentrasi, membentuk tombak yang mempesona. Tembakan ini adalah serangan pamungkas Lu Ming. Itu adalah serangan terkuatnya saat ini. Semua orang hanya melihat pancaran tombak yang membumbung ke langit dan bertabrakan dengan bekas telapak tangan seluas laut. Lalu, cahaya tak berujung menyala. Sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya terbuka lebar, menatap ke langit. Lu Ming akan menerima serangan langsung dari ahli alam lautan jiwa. Apakah dia akan dipukul sampai mati dengan satu telapak tangan? Ledakan. Dengan ledakan yang mengejutkan, cahaya tombak yang menyilaukan itu hancur. Sesosok jatuh ke tanah seperti meteor. Bang, 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 Lu Ming mendarat di tanah. Pertama,
dia meluncur mundur beberapa ratus meter, lalu mundur beberapa langkah. Dengan setiap langkah yang diambilnya, tanah mengeluarkan suara gemuruh yang keras, seolah-olah sebuah gunung sedang runtuh. Jika bukan karena tanah di kota Tianshuan sangat keras dan ditutupi dengan prasasti, pasti ada lusinan lubang di dalamnya. Puff! Setelah beberapa lusin langkah, Lu Ming menopang dirinya dengan tombak panjang dan memuntahkan beberapa suap darah. Lengannya gemetar tanpa henti dan dia tidak bisa merasakan apapun lagi. Tubuhnya sangat kesakitan hingga rasanya seperti akan terbelah. Lapisan darah merembes keluar dari permukaan kulitnya. Apakah ini kekuatan tingkat samudera spiritual? Sungguh menakutkan. Lu Ming menghela nafas dalam hatinya. Serangan terkuatnya bisa dengan mudah membunuh raja tingkat puncak normal, tapi dia masih terluka parah setelah menerima serangan alam jiwa. Ini bahkan dengan perlindungan dari 9 garis keturunan naga, yang telah melahap sebagian dari kekuatan serangan. Terlebih lagi, dia bahkan tidak tahu seberapa besar kekuatannya yang telah dia gunakan. Dia tidak mati. Mata Sangguan Wu Chen menjadi dingin. Vitalitas Lu Ming telah melebihi ekspektasinya. Mari kita lihat berapa banyak gerakan yang bisa kamu lakukan. Niat membunuh yang terpancar dari tubuh Sangguan Wu Chen menjadi semakin dingin. Lu Ming. Mulan berteriak cemas dan bergegas menuju Lu Ming. Namun, Sangguan Wu Chen melambaikan tangannya, dan tekanan mengerikan menimpa Mulan, membuatnya sulit untuk bergerak. Di sisi lain, Mu Zeng dan Mu Xiu Yuan juga sangat khawatir. Mereka ingin membantu, tetapi menghadapi ahli spiritual tingkat samudera, mereka sama sekali tidak berdaya. Saya hanya bisa bertaruh dengan kuali petir. Mata Lu Ming berbinar karena tekad dan dia mulai berkomunikasi dengan kuali petir. Sejujurnya, masalah hari ini di luar dugaannya. Sebelumnya, dia tidak menyangka bahwa konstelasi suci sebenarnya memiliki dukungan dan latar belakang yang kuat. Dia tidak menyangka selain Seng Chang dan Mutian, ada juga elit spiritual tingkat samudera. Dia juga tidak menyangka pihak lain akan begitu kuat sehingga dia ingin membunuhnya di depan banyak orang. Namun, meskipun Lu Ming sudah mengetahuinya, dia akan tetap melakukannya dan tidak akan mundur. Ada beberapa hal yang tidak bisa ditakutkan. Meringkuk bukanlah karakternya, juga bukan jalur seni bela dirinya. Membunuh. Membunuh. Sangguan Wu Chen mengucapkan kata itu dengan dingin. Jejak telapak tangan yang menakutkan muncul lagi dan menuju ke arah Lu Ming. Jejak telapak tangannya belum mencapai Lu Ming, tetapi tekanan yang mengerikan telah mengunci dirinya. Telapak tangan ini jauh lebih menakutkan dari yang sebelumnya. Tidak dapat menghindarinya, dia hanya bisa menghadapinya secara langsung. Ayo, biarpun aku mati, aku akan membuatmu melepaskan selapis kulit. Kekejaman di mata Lu Ming semakin meningkat. Meskipun kuali petir sangat kuat, Lu Ming tidak yakin dia bisa membunuh Sangguan Wu Chen dalam satu pukulan. Namun, setidaknya dia bisa melukainya dengan parah. Saat Lu Ming hendak mengeluarkan kuali petir dan bertarung sampai mati, seberkas cahaya pelangi tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Cahaya pelangi mengembun menjadi sosok buram di langit. Sosok itu muncul, dan dunia berguncang. Jejak telapak tangan yang dijatuhkan oleh Sangguan Wu Chen langsung ditampar tanpa bekas. Itu adalah Senior Yan. Lu Ming secara alami berhenti mengendalikan kuali petir dan melihat sosok buram di atas kepalanya. Meskipun buram, Lu Ming bisa mengenalinya secara sekilas. Itu adalah Yan Kuangtu. Pada saat ini, semua orang di tempat kejadian tercengang. Mereka melihat sosok buram di atas kepala Lu Ming dengan bingung. Tadi, mereka mengira Lu Ming pasti sudah mati. Namun, sesosok tubuh tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Kekuatannya sungguh luar biasa. Dengan sebuah tamparan, langsung menghancurkan telapak tangan Sangguan Wu Chen. Banyak orang tidak dapat bereaksi tepat waktu. Ini. Mutian dan Seng Chang tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan mata karena terkejut. Mata Sangguan Wu Chen berbinar dan dia berkata dengan dingin, "Kecil, ternyata ada orang kuat di belakangmu. Tidak heran kamu begitu sombong. Tapi izinkan saya memberitahu Anda, tidak peduli siapa yang ingin dibunuh oleh keluarga Sangguan, tidak ada yang bisa menyelamatkan Anda." Membunuh. Sangguan Wu Chen tiba-tiba berteriak. Sebuah pedang muncul di tangannya, dan pedang Qi melonjak ke langit. Pedang tempur ini jelas merupakan senjata roh tingkat 6. Itu sangat kuat. Ia mengembang dengan cepat di udara dan menjadi panjang 1000 kaki, menebas Lu Ming. Kekuatan pedang ini sangat menakutkan. Ruangan itu bergetar seperti air,
menciptakan riak. Namun, sosok di atas kepala Lu Ming menamparnya lagi. Dentang. Tamparan itu mengenai pedang tempur dan mengeluarkan suara seperti logam yang mengenai logam. Semua orang tercengang melihat pedang tempur sangguan Wu Chen terbang menjauh dari tamparan itu. Adegan ini terlalu menakutkan. Itu hanya sosok buram, dan sekilas orang bisa tahu bahwa itu bukan tubuh nyata. Namun, itu sangat menakutkan hingga membuat pedang sangguan Wu Chen terbang dengan tangan kosong. Bab 608 di belakang panggung, dukungan. Tingkat keberadaan apa ini? Sebenarnya ada orang yang kuat di belakang Lu Ming. Pada saat ini, mereka tidak bisa tidak memeriksa kembali Lu Ming. Sepertinya pemuda yang berasal dari desa terpencil di bagian timur wilayah Tianshuan ini tidak sesederhana yang mereka kira. Kecakapan bertarungnya sendiri tidak ada bandingannya, dan dia bahkan telah melampaui ranah konstelasi suci. Sekarang, seorang ahli budidaya tak dikenal yang menakutkan telah muncul di belakangnya. Bagaimana latar belakang ini bisa sederhana? Yang mulia, siapa Anda? Saya adalah keturunan langsung klan Sangguan dari Istana Utama Istana Surgawi Surga Empirean. Ini masalah klan Sangguanku, jadi kuharap kau tidak ikut campur dalam urusan kami. Kata Sangguan Wu Chen sambil menatap sosok buram di atas kepala Lu Ming. Namun, suara itu hanya berdiri di sana tanpa bergerak atau berbicara. Kakak kedua, serang, terus menyerang. Ini hanyalah bayangan, dan energinya terbatas. Hari ini, kecil ini harus mati. Tidak peduli siapa yang ada di belakangnya, kami adalah murid klan Sangguan. Beraninya dia menyentuh kita. Teriak Sangguan Wuling. Tuan, karena Anda bertekad untuk melindungi anak ini, Anda harus bersiap menjadi musuh keluarga Sangguan. Sangguan Wu Chen berbicara lagi. Hahaha, Anda ingin menjadi musuh keluarga Sangguan. Terus, jangan coba-coba menakutiku dengan keluarga Bulste Sangguan itu. Pada saat ini, tawa keras tiba-tiba terdengar dari langit. Semua orang terkejut. Kapan seseorang muncul di langit? Terutama Sangguan Wu Chen, Seng Chang, dan Mu Tian, tiga ahli alam lautan jiwa, ekspresi mereka berubah drastis. Seseorang telah muncul di atas kepala mereka, dan mereka bahkan tidak bisa merasakan sedikit pun auranya. Semua orang mengangkat kepala untuk melihat ke langit. Di langit, sesosok tubuh sedang duduk di kehampaan. Dia sedang memegang labu dan minum anggur. Yan Senior, Lu Ming berseru kegirangan. Yang mulia, siapa Anda? Meskipun Anda memiliki basis kultivasi yang dalam dan saya akui bahwa saya bukan tandingan Anda, jika Anda benar-benar menyinggung keluarga Sangguan saya karena anak ini, saya khawatir hal itu akan membawa Anda masalah yang tidak perlu. Lanjut Sangguan Wu Chen, nadanya masih penuh ancaman. Namun, dia tidak menyadari bahwa Seng Chang, Mu Tian, Mu Yi, Mu Zeng, dan tetua lainnya di wilayah Tianshuan semuanya tercengang. Mereka memandang sosok di langit dengan keterkejutan dan emosi yang kompleks. Sangguan, lupakan saja masalah hari ini. Saat ini, Seng Chang berbicara kepada Sangguan Wu Chen. Apa? Sangguan Wu Chen tercengang. Seng Chang, apa katamu? Yang terluka parah dan terhina hari ini adalah anakmu sendiri, dan kamu sebenarnya ingin melupakannya. Apakah kamu laki-laki? Sangguan Wuling menatap Seng Chang dan berteriak. Baiklah, aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Kata Seng Chang. Pemberitahuan untuk penyebutan kata LV, itu artinya level. Siapa dia? Saat ini, Sangguan Wu Chen berbicara. Dia merasa Seng Chang harus mengenal pihak lain. Dia adalah Yan Kuangtu. Kata Seng Chang dengan nada yang rumit. Dia tidak merendahkan suaranya, jadi semua orang mendengarnya. Kesunyian. Seluruh tempat menjadi sunyi. Semua mata tertuju pada sosok nakal di langit. Yan Kuangtu. Dia adalah legenda di wilayah Tianshuan, dan bahkan di wilayah Tandus Timur. Di Istana Surgawi di Tian di wilayah Tianshuan, bisa dikatakan tidak ada orang yang tidak mengetahuinya. Dia adalah favorit surga yang tiada taranya dari wilayah Tianshuan 100 tahun yang lalu. Banyak generasi tua yang menyaksikannya tumbuh dewasa, namun kebanyakan dari mereka belum pernah melihat Yan Kuangtu sebelumnya. Pada saat ini, mereka secara alami menatap sosok legendaris ini dengan mata terbelalak. Perlahan, banyak orang menjadi heboh. Mereka berdiskusi dengan penuh semangat dan memandangi sosok di langit. Yan Kuangtu, mata Sangguan Wu Chen juga dipenuhi dengan keterkejutan. Kemudian, dia memikirkan apa yang baru saja dia katakan, dan wajahnya tiba-tiba menjadi pucat.
Kata-katanya mungkin berguna bagi orang lain, tetapi bagi Yan Kuangtu, itu sama sekali tidak berguna. Apa status Yan Kuangtu? Tingkat budidaya apa? Dia adalah orang yang sangat berkuasa dan melanggar hukum. Bahkan nenek moyang klan Sangguan pun harus gemetar ketakutan dan bersikap di hadapannya. Dengan status Sangguan Wuchen, mustahil baginya untuk bertemu Yan Kuangtu meskipun dia menginginkannya. Dia juga memikirkan beberapa rumor tentang Yan Kuangtu. Dikatakan bahwa Yan Kuangtu adalah orang yang sepenuhnya melanggar hukum. Suatu kali, sebuah keluarga super memprovokasi dia, dan dia langsung membunuh keluarga tersebut, hampir memusnahkan mereka. Pada akhirnya, Kaisar bela diri Di Yi tidak menghukumnya. Kekuatan keluarga super itu bahkan lebih kuat dari keluarga Sangguan mereka. Semakin dia memikirkannya, wajahnya menjadi semakin pucat, dan dia tidak bisa menahan keringat dingin. Tuan Yan, angin apa yang membawamu ke sini? Mutian terbang ke langit dan menangkupkan tinjunya sebagai salam. Meskipun status Mutian lebih tinggi dari Yan Kuangtu, dia sudah menjadi penguasa istana dari istana mendalam surgawi ketika Yan Kuangtu masih berada di wilayah mendalam surgawi. Namun, segalanya berbeda sekarang. Status Yan Kuangtu di istana Kaisar Surgawi jauh lebih tinggi daripada miliknya. Ketika dia melihat Yan Kuangtu, dia harus memanggilnya sebagai Tuan. Tuan Yan, Anda belum pernah kembali ke wilayah Tianxuan selama beberapa dekade, bukan? Saya akan segera memerintahkan orang untuk menyiapkan jamuan makan untuk menyambut Anda. Seng Chang juga terbang ke udara dan berkata sambil tersenyum. Hehe, Yan Kuangtu meneguk anggur 2 kali lagi dan berkata, Seng Chang, jangan coba-coba mendekatiku. Apakah kita sedekat itu? Wajah Seng Chang membeku dan dia berdiri di sana dengan canggung. Kembali ke wilayah Tianxuan, Yan Kuangtu dan klan Seng bisa dikatakan musuh bebuyutan. Mereka bahkan lebih ganas dari Lu Ming sekarang. Banyak orang dari generasi yang sama dengan Yan Kuangtu di klan Seng telah dipukuli olehnya, dan banyak yang mati di tangannya. Saat itu, klan Seng menganggap Yan Kuangtu sebagai target yang harus mereka bunuh. Dia bahkan memaksa Yan Kuangtu meninggalkan wilayah Tianxuan dan pergi ke wilayah besar lainnya untuk berlatih. Setelah itu, dia bangkit dengan cepat, dan keluarga Seng menghilangkan semua pikiran mereka. Sekarang, Yan Kuangtu tidak memusnahkan mereka, jadi mengapa dia peduli pada mereka? Yan, Tuan Yan, aku tidak tahu itu kamu tadi, dan, maafkan aku. Sangguan Wuchen juga terbang ke langit dan berkata dengan suara gemetar. Kamu tidak tahu ini aku. Hehe, keluarga Sangguanmu sombong sekali. Anda menindas yang lemah, bukan? Apakah Anda menindas adik laki-laki saya Lu Ming karena dia tidak memiliki latar belakang dan tidak ada yang mendukungnya? Jika aku tidak siap, dia akan dibunuh olehmu. Yan Kuangtu mencibir. Tidak, saya baru saja menguji kekuatan adik kecil Lu ini. Sangguan Wuchen berkeringat dingin. Kakak kedua, apa yang kamu lakukan? Kami adalah murid keluarga Sangguan, mengapa kami harus takut padanya? Bunuh, kita harus membunuh kecil itu hari ini. Mari kita lihat apa yang berani dia lakukan pada kita. Sangguan Wuling berteriak lagi. Adik perempuan, diamlah. Sangguan Wuchen kaget dan dimarahi. Sangguan Wuling menikah dengan wilayah Tianxuan dan tinggal di sana sepanjang tahun. Meskipun dia telah mendengar reputasi Yan Kuangtu, dia tidak tahu betapa menakutkannya dia. Dia belum pernah mendengar pencapaian pertempuran Yan Kuangtu. Sangguan Wuchen sangat takut kalau Sangguan Wuling akan membuat marah Yan Kuangtu. Kakak kedua, kenapa kamu begitu penakut? Siapa yang ditakuti keluarga Sangguan? Bunuh, kecil ini, aku pasti akan mengulitinya hidup-hidup dan membuatnya menyesal telah menyakiti Xing Chen. Sikap protektifnya membuat Sangguan Wuling terlihat seperti wanita gila. Wanita yang sangat kejam. Mata Yan Kuangtu menjadi dingin dan dia menamparnya. Bab 609 berakhir, sedih. Suara nyaring terdengar, dan Sangguan Wuling menjerit kesakitan. Tubuhnya terbang jauh, dan salah satu sisi wajahnya bengkak. Sangguan Wuling berteriak histeris. Rambutnya acak-acakan, seperti hantu yang ganas. Bas! Sosok Yan Kuangtu tiba-tiba muncul di hadapan Sangguan Wuling. Matanya menjadi dingin, dan niat membunuh yang mengerikan muncul. Niat membunuh ini sangat menakutkan hingga tingkat yang tak terbayangkan. Setelah niat membunuh dilepaskan, semua orang merasa seolah-olah mereka telah datang ke neraka Asura.
Ada segunung mayat dan lautan darah di mana-mana. Hantu meratap dan serigala melolong. Dingin, dingin sampai ke tulang, dingin sampai ke lubuk jiwa. Wajah semua orang menjadi pucat. Sangguan Wuling, yang berada di tengah niat membunuh, tiba-tiba tercengang. Kemudian, ekspresi ketakutan yang luar biasa muncul di wajahnya, dan seluruh tubuhnya mulai bergetar hebat. Kamu wanita jahat, membunuhmu hanya akan mengotori tanganku. Suara acuh tak acuh Yan Kuangtu keluar dari mulutnya. Dia kemudian melihat ke langit dan berkata, saya tidak akan ikut campur dalam pertarungan antara anak muda, tetapi jika kalian para tetua ingin menindas yang lemah, maka saya tidak keberatan menindas yang kuat. Yang kuat menindas yang lemah. Sombong dan sombong. Jika orang lain mengatakan ini, mereka akan meremehkannya. Tapi karena Yan Kuangtu yang mengatakan ini, itu sangatlah masuk akal. Inilah kekuatan, dan Yan Kuangtu memiliki kekuatan ini. Hari ini pertarungan yang adil. Lu Ming adalah pemenangnya. Jadi, keluarga Seng bisa tersesat. Tersesat, yang terakhir seperti petir, langit bergemuruh, dan gendang telinga semua orang sakit. Meskipun Seng Chang, Sangguan Wu Chen dan yang lainnya tidak mau, mereka tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Mereka buru-buru membawa Sangguan Wuling yang tercengang, Seng Chen yang terluka parah dan yang lainnya, lalu mundur. Dalam sekejap, tidak ada satupun orang dari keluarga Seng yang tersisa. Senior Yan, terima kasih telah menyelamatkanku. Lu Ming berjalan ke depan dan menangkupkan tinjunya dengan tulus untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Haha, kamu tidak perlu bersikap sopan padaku. Juga, jangan panggil aku senior satu demi satu. Saya baru berusia 100 tahun. Saya tidak setua itu. Panggil aku kakak. Yan Kuangtu tertawa. Kakak Yan, kata Lu Ming. Dia dan Yan Kuangtu berasal dari generasi yang sama. Yan Kuangtu melambaikan tangannya, dan sosok buram di atas kepala Lu Ming menghilang. Dia memandang Lu Ming dan kemudian ke Mulan. Haha, anak baik. Saya masih bertanya-tanya mengapa Anda begitu terburu-buru. Jadi Anda di sini untuk mendapatkan kecantikan. Bagus, inilah yang harus dilakukan seorang pria. Yan Kuangtu menepuk bahu Lu Ming. Mulan menyapa senior Yan. Mulan berjalan mendekati Yan Kuangtu dan membungkuk. Yan Kuangtu mengukur Mulan dan tertawa, nak, kamu memiliki mata yang bagus. Gadis ini layak untukmu. Bagaimana kalau begini, lebih baik mengadakan pernikahan hari ini daripada hari ini. Saya juga akan minum secangkir anggur. Itu benar, hari ini, Laner dan konstelasi suci seharusnya menikah, tapi kamu merampasnya di tengah jalan. Aku serahkan Laner padamu mulai sekarang. Mutian juga berjalan mendekat. Ayah, senior Yan. Kamu mendekati kematian, teriak Mulan. Rona merah melintas di wajah cantiknya. Dia sangat cantik sehingga tidak ada yang bisa menandinginya. Menikah? Menikah dengan kakak senior Mulan. Lu Ming tercengang. Alasan mengapa dia menantang konstelasi suci adalah karena Mulan mengatakan bahwa dia tidak ingin menikahi konstelasi suci. Dia hanya ingin membantu Mulan dan tidak pernah berpikir untuk menikahinya. Memang benar, meskipun Mulan sangat cantik, dia tidak pernah memikirkannya. Apa yang salah? Lu Ming, kamu tidak ingin menikahinya. Melihat ekspresi Lu Ming, wajah Mutian menjadi gelap. Aku, Lu Ming lidahnya keluh. Saat ini, dua sosok muncul di benaknya. Xian Yanxing dan Qiu Yue. Dia tahu betul bahwa Qiu Yue tertarik padanya. Juga, Xian Yanxing. Bagaimana kabarnya sekarang? Dia sudah lama menghilang. Pada saat ini, entah kenapa, sosok Xian Yanxing terlihat jelas di benaknya. Lu Ming, apa maksudmu dengan ini? Mutian berteriak dingin, wajahnya sangat muram. Hari ini, Lu Ming telah menculik pengantin wanita dalam perjalanan dan menantang konstelasi suci. Masalah ini akan menyebar ke seluruh wilayah Tianxuan dengan sangat cepat. Pada akhirnya, Lu Ming tidak menikah dengan Mulan. Apa pendapat orang lain tentang Mulan dan dia? Mata Mulan berkedip seolah dia memikirkan sesuatu. Matanya sedikit sedih saat dia berkata dengan lembut, Ayah, tolong jangan salah paham. Saya meminta bantuan Lu Ming karena saya tidak ingin menikah dengan konstelasi suci. Aku tidak bermaksud apa-apa lagi. Terlebih lagi, Lu Ming masih muda, jadi dia harus fokus pada seni bela diri. LAN? Pemberitahuan untuk penyebutan kata LV, itu artinya level.
Mutian memandang Mulan dengan ekspresi rumit. Maafkan aku, kakak senior Mulan. Lu Ming berkata dengan nada meminta maaf. Bukan karena Mulan tidak cukup cantik atau dia tidak cukup baik. Sejujurnya, pria mana yang tidak tergoda oleh wanita seperti Mulan? Adalah suatu kebohongan untuk mengatakan bahwa Lu Ming tidak tergoda. Namun, dia sebenarnya tidak punya pemikiran untuk menikah. Apalagi ada dua orang lain di hatinya. Kenapa kamu bilang maaf? Saya harus berterima kasih untuk hari ini. Mulai sekarang, aku bebas. Mulan tersenyum manis. Senyumannya cerah dan menawan, seperti bunga yang sedang mekar. Ayah, Yan senior, saya sedikit lelah. Aku akan kembali dan istirahat dulu. Dengan itu, Mulan berbalik dan pergi. Namun, saat dia berbalik, Lu Ming melihat kesedihan di mata Mulan. Lu Ming menghela nafas. Yan Kuangtu memutar matanya dan berpikir, sepertinya adikku Lu juga seorang playboy. Dia masih memiliki orang lain di hatinya. Memikirkan hal ini, Yan Kuangtu tentu saja tidak mengucapkan sepatah kata pun. Sangat sulit bagi orang luar untuk mengatakan apapun tentang hal semacam ini. Hah! Mutian melirik Lu Ming dengan dingin dan mendengus dingin. Dia kemudian menoleh ke Yan Kuangtu dan berkata, Tuan Yan, sudah lama sekali saya tidak kembali ke wilayah Tianshuan. Mengapa kita tidak pergi minum? Petik 2. Sangat baik. Saatnya untuk minum yang enak. Pak tuamu, aku ingat kamu diam-diam menyimpan anggur yang enak. Saya selalu ingin meminumnya tetapi tidak bisa. Saatnya mengeluarkannya sekarang. Yan Kuangtu tertawa. Baiklah, aku pasti akan mengeluarkannya kali ini. Kata Mutian. Saudara Lu, apakah kamu ingin pergi minum? Koleksi pribadi lelaki tua ini sungguh bagus. Yan Kuangtu memandang Lu Ming. Sebaiknya aku tidak pergi. Lu Ming menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia merasa sedikit bersalah dan tidak bisa menghadapi Mutian. Baiklah kalau begitu, aku akan pergi dulu. Yan Kuangtu sepertinya telah membaca pikiran Lu Ming. Dia tidak mengatakan apapun lagi dan pergi bersama Mutian. Di tempat kejadian, terjadi gelombang diskusi yang heboh. Apa yang terjadi hari ini sungguh penuh liku-liku, di luar dugaan semua orang. Lu Ming, yang mereka pikir bersembunyi dan tidak berani melawan, muncul di saat kritis. Lebih jauh lagi, dia menunjukkan kekuatan yang menakutkan dan benar-benar mengalahkan seorang jenius yang tiada taranya, konstelasi suci. Ini sungguh menakutkan. Jika Lu Ming menerobos ke alam raja tingkat puncak, seberapa kuat kekuatan tempurnya. Saat Lu Ming hendak menang, Sangguan Wu Chen mengambil tindakan tegas untuk membunuh Lu Ming. Dia tidak pernah menyangka bahwa orang yang berdiri di belakang Lu Ming adalah Yan Kuangtu yang legendaris. Pada akhirnya, keluarga Seng dikalahkan sepenuhnya dan harus mundur karena malu. Saya yakin masalah hari ini akan segera menyebar ke seluruh wilayah Tianshuan. Nama Lu Ming juga bergema di seluruh wilayah Tianshuan. Dia adalah orang jenius nomor 1 di wilayah Tianshuan. Bab 610 Pikiran Mulan. Kerumunan itu perlahan bubar. Lu Ming, sepertinya kamu telah menyakiti hati seseorang. Pakaian putih Musiu Yuan berkibar saat dia berjalan mendekat. Saudaraku, tolong jangan mengejekku. Lu Ming tersenyum pahit. Haha, Lu Ming, kamu tidak perlu terlalu memikirkannya. Seperti yang dikatakan Mulan, kamu masih muda dan harus fokus pada seni bela diri. Saya sangat menantikan seberapa jauh Anda bisa melangkah di masa depan. Musiu Yuan menghela nafas. Saat pertama kali bertemu Lu Ming belum mencapai tingkat raja. Dia masih muda dan lemah, dan membutuhkan bimbingannya. Namun, Lu Ming telah meninggalkannya jauh di belakang. Sudah berapa lama? Itu terlalu cepat. Mungkin dia Yan Kuangtu yang lain. Musiu Yuan menghela nafas dalam hatinya. Saudaraku, aku akan kembali untuk memulihkan diri. Lu Ming menangkupkan tinjunya dan berkata, Oke, kamu harus kembali sekarang. Kata Musiu Yuan. Lu Ming mengangguk dan berbalik untuk pergi. Lu Ming, kamu idiot. Anda menolak wanita cantik seperti itu. Anda hanya menyia-nyiakannya. Sayang sekali, sayang sekali. Di tengah perjalanan, Dandan berteriak dan menghela nafas. Diam, dasar kura-kura mesum. Lu Ming mengambil Dandan dan memasukkannya ke dalam kuil tertinggi. Dia tidak menuju ke area keempat, melainkan menyewa rumah di area pertama. Duduk bersila di kamarnya, Lu Ming mengeluarkan beberapa pil penyembuh dan menelannya. Kemudian,
dia menyebarkan teknik naga perang yang sebenarnya dan mulai menyembuhkan luka-lukanya. Sebelumnya, dia telah menerima salah satu serangan Guan Wuchen secara langsung dan terluka parah. Tulang lengannya patah dan ototnya robek di banyak tempat. Namun, tubuh fisik Lu Ming saat ini sangat kuat dan vitalitasnya sangat kuat. Saat dia berbicara tadi, tubuhnya sudah pulih dengan sendirinya. Dengan bantuan efek obat, ia pulih lebih cepat. Di paviliun di area keempat, Mulan dan Mu Xiuyuan berdiri berdampingan, memandang ke kejauhan. Kamu marah padanya, kata Mu Xiuyuan. Tidak, aku tidak melakukannya. Mulan berkata dengan tenang, perasaan tidak bisa dipaksakan. Apalagi Lu Ming masih muda. Dia harus fokus pada seni bela diri. Sebenarnya, kamu harusnya tahu bahwa seharusnya ada orang lain di dalam hatinya. Mu Xiuyuan menghela nafas. Mata Mulan berkedip. Dia lalu tersenyum manis dan berkata, aku tahu, tentu saja aku tahu, tapi menurutmu aku akan kalah. Saya sudah memutuskan, saya akan menjalani pertarungan yang bagus. Bersaing. Mu Xiuyuan menatap kosong sejenak, lalu langsung tersenyum dan berkata, haha, ini lebih mirip Mulan yang kukenal. Omong-omong, Lu Ming memang luar biasa. Aku tidak bisa melewatkannya dengan mudah. Jika saya seorang wanita, saya juga akan berjuang untuknya. Namun, jarak antara kami semakin besar. Jadi, saya memutuskan untuk pergi ke tempat itu untuk berkultivasi. Aku tidak bisa terlalu ditinggalkan olehnya. Tatapan Mulan memandang ke kejauhan saat dia berbicara. Kamu akhirnya memutuskan pergi ke sana untuk berkultivasi. Mata Mu Xiuyuan berbinar. Itu benar. Dulu, ayah mengatur agar aku pergi, tapi aku tidak mau mendengarkan semua yang dia atur, jadi aku tidak pergi. Sekarang, aku harus pergi. Mulan menghela nafas. Itu adalah pilihan yang tepat bagi Anda untuk pergi ke sana untuk bercocok tanam. Jika tidak, dengan fisik Anda, itu akan sia-sia. Belum terlambat untuk berangkat sekarang. Kata Mu Xiuyuan. Setengah hari kemudian, luka Lu Ming sudah sembuh. Tubuh kelas 7-nya telah menunjukkan kemampuan penyembuhan diri yang sangat kuat. Tingkat samudera spiritual memang kuat. Saya bertanya-tanya pada tingkat samudera spiritual apa Sangguan Wu Chen berada, dan seberapa besar kekuatannya yang telah dia gunakan. Petik 2. Lu Ming merenung dalam hatinya. Lu Ming memperkirakan bahwa level Sangguan Wu Chen di tingkat samudera spiritual tidak boleh terlalu tinggi. Kalau tidak, bahkan jika itu adalah serangan telapak tangan biasa, itu bukanlah sesuatu yang bisa dia tahan. Saat aku menerobos menjadi raja tingkat puncak, aku bertanya-tanya apakah aku bisa bertarung melawan ahli alam lautan jiwa. Lu Ming sangat menantikannya. Namun, yang perlu dia lakukan sekarang adalah menempa tombak senjata roh. Tombak petir angin level 5 atas telah dipatahkan lagi setelah terkena serangan dari Sangguan Wu Chen selama pertarungan dengan bintang suci. Mengingat kekuatan ledakan Lu Ming saat ini, senjata spiritual tingkat kelima tidak lagi berguna. Lu Ming berdiri dan menuju ke kediaman Penatua Huang. Wow, Lu Ming, kamu binatang, jangan hanya mengambil barang dan memasukkannya ke tempat sialan itu. Tiba-tiba dia mendengar suara dandan. Dia tidak tahu kapan itu muncul lagi di bahu Lu Ming, terengah-engah. Sarang, Lu Ming terkejut. Orang ini sebenarnya bisa keluar dari kuil tertinggi sendirian. Apa kamu tidak tahu siapa aku? Saya adalah kepala dari 10 monster perang teratas, dan saya telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Keterampilan menulis saya telah lama mencapai tingkat yang dapat mengejutkan langit dan membuat hantu dan dewa menangis. Bagaimana olah surgawi tertinggi bisa menjebakku? Iya, aku kelelahan. Dandan membual tanpa malu-malu sambil berbaring di bahu Lu Ming dengan cangkang kura-kura menghadap ke bawah, terengah-engah. Berhenti membual. Seseorang yang sering gagal mengukir prasasti, bukan, kura-kura, masih berbaik hati berbicara tentang teknik prasastinya sendiri, mengejutkan langit dan bumi, menangisi hantu dan dewa. Lu Ming sangat meremehkan. Nak, apa yang kamu tahu? Jika saya tidak terluka. Seorang pria dan kura-kura bertengkar dengan ribut, dan tak lama kemudian, mereka tiba di kediaman Huang Tua. Lu Ming langsung masuk. Penatua Huang, saya Lu Ming. Lu Ming berkata dengan keras. Dentang. Terdengar suara gemerincing dari sebuah ruangan, lalu seorang lelaki tua dengan rambut acak-acakan bergegas keluar. Haha, Lu Ming, kamu akhirnya kembali.
Aku pikir kau sudah mati. Apakah kamu membawa kembali 1000 emas darah murni? Penatua Huang menyeringai dan memandang Lu Ming. Aku sudah membawanya kembali. Lu Ming melambaikan tangannya dan 1000 darah emas murni muncul di tangannya. Ya, seluruh bagian ini sudah cukup. Kasihan sekali pada Xuan Long. Huang Tua menghela nafas. Jelas sekali, Huang Tua juga telah menerima kabar bahwa sekte penempaan senjata telah dihancurkan. Lu Ming menghela nafas dalam hatinya dan tidak banyak bicara. Baiklah, kamu tidak perlu memikirkan hal lain. Saya telah mempelajari tulisan pada tombak patah yang Anda berikan kepada saya dan belajar banyak. Saya telah mengekstraksi emas hitam yang tak terbatas dari tombak yang patah. Saya bisa mulai memperbaikinya sekarang, tapi itu akan memakan waktu 3 hari. Anda bisa datang dan mendapatkannya dalam 3 hari. Kata Huang Tua. Baiklah kalau begitu, aku harus merepotkanmu, senior. Lu Ming memberikan 1000 emas darah murni kepada Penatua Huang. Baiklah, pergi. Penatua Huang mengambil 1000 emas darah murni dan bergegas masuk ke dalam rumah. Lu Ming tersenyum. Huang Tua ini benar-benar orang yang luar biasa. Orang tua ini hanyalah seorang ahli prasasti biasa. Dia bahkan bukan ahli prasasti sejati, jadi menurutku dia tidak bisa menempa senjata roh yang bagus. Gumam Dandan. Lu Ming terdiam. Orang ini benar-benar membual tanpa berpikir panjang. Penatua Huang adalah ahli prasasti nomor 1 di wilayah Tianshuan. Selain itu, tidak mudah untuk menemukan pemurni Ming yang sebenarnya. Itu terlalu sulit dan persyaratannya terlalu tinggi. Lu Ming berjalan-jalan di sepanjang jalan. Tidak lama kemudian, dia tiba di halaman tempat Mulan mengirimnya 6 bulan lalu dan masuk. Duduk bersila di dalam ruangan, Lu Ming diam-diam memahami konsep guntur. Selama konsep gunturnya berhasil menembus penyelesaian level 1, dia akan dapat dengan mudah mengembangkan 2 konsep lainnya hingga menyelesaikan level 1. Dengan sumber daya yang cukup, Lu Ming dapat menerobos menjadi raja tingkat puncak. Keesokan harinya, sesosok tubuh masuk ke halaman. Itu adalah Yan Kuangtu. Bab 611 Sebuah janji untuk pertempuran Providence. Kakak Yan, kamu akan pergi. Yan Kuang datang untuk mengucapkan selamat tinggal pada Lu Ming. Yan Kuangtu mengangguk. Saya telah melihat semua yang perlu saya lihat. Aku akan pergi sebentar lagi. Yan Kuangtu memandang Lu Ming dengan antisipasi di matanya. Aku akan menunggumu di istana utama untuk pertempuran Providence. Pertempuran keberuntungan karma. Lu Ming mengangkat alisnya. Apa yang salah? Kamu tidak tahu tentang perang keberuntungan karma. Kata Yan Kuangtu. Saya pernah mendengarnya, tapi saya tidak tahu detailnya. Kata Lu Ming. Dia pernah mendengar Fei Xue menyebutkannya sebelumnya. Lu Ming, pertempuran dewa adalah yang paling penting. Semua jenius di wilayah Tandus Timur akan berpartisipasi, termasuk para iblis. Mereka tidak hanya dapat membantu kekuatan mereka untuk memperoleh penyelenggaraan yang tak terbatas, tetapi mereka juga dapat membantu diri mereka sendiri untuk memperoleh penyelenggaraan agung. Dengan bakat yang Anda miliki, bukan tidak mungkin Anda bisa menonjol dalam pertempuran Providence. Saat itu, karena saya berpartisipasi dalam pertempuran dewa, saya mencapai apa yang saya miliki saat ini. Yan Kuangtu menjelaskan, kamu benar-benar bisa bertarung demi keberuntungan. Lu Ming agak terkejut. Bukankah takdir itu seperti keberuntungan, sesuatu yang lahir secara alami? Itu sangat misterius, bagaimana mereka masih bisa memperjuangkannya? Tentu saja, Yan Kuangtu mengangguk dan berkata, ada pepatah mengatakan, manusia adalah penguasa takdir. Keberuntungan juga tergantung pada pemahaman orang. Oleh karena itu, keberuntungan juga bisa diperjuangkan. Bakat, kerja keras, sumber daya, dan ketekunan semuanya penting bagi seorang pejuang. Tapi keberuntungan sama pentingnya. Hanya mereka yang beruntung bisa menjadi yang terkuat. Keberuntungan Anda tidak lemah, tetapi jika Anda tidak ikut serta dalam pertarungan keberuntungan, Anda akan diseret oleh para jenius lainnya. Sejak saat itu, Anda akan direduksi menjadi sebuah kertas timah. Anda tidak akan bisa menjadi bintang cemerlang di era ini, dan akan sulit bagi Anda untuk menjadi orang terkuat di benua ini. Jadi kali ini, semua jenius di benua timur akan berpartisipasi. Tidak ada yang akan melewatkannya. Pertempuran keberuntungan karma. Lu Ming dipenuhi dengan antisipasi tapi dia sedikit ragu-ragu. Mereka harus pergi ke markas istana surgawi surga Empyrean karena pertempuran Providence, yang terlalu dekat dengan Di Yi dan Kaisar Bela Diri.
Akankah 9 garis keturunan naga dapat dirasakan? Selain itu, jika dia mewakili Istana Langit Empyrean dalam pertempuran, itu setara dengan membantu Istana Langit Empyrean bertarung demi kekayaan besar. Dia pasti tidak mau menerima ini. Keberuntungan juga sangat penting bagi kekuatan besar. Jika suatu kekuatan cukup beruntung, ia dapat merekrut lebih banyak orang jenius sebagai muridnya, dan generasi berikutnya akan memiliki lebih banyak pembangkit tenaga listrik, dan kekuatan mereka akan menjadi semakin kuat. Cepat atau lambat, Lu Ming harus melawan Istana Surgawi Empyrean. Dia tidak ingin membantu Istana Langit Empyrean meningkatkan keberuntungan mereka. Lu Ming, masih ada 2 tahun sebelum pertempuran Providence. Anda harus meningkatkan kekuatan Anda secepat mungkin dalam 2 tahun ini. Aku akan menunggumu di Istana Utama. Sosok Yan Kuangtu berkedip-kedip, dan dia menghilang dalam sekejap. Kepala naga dewa dapat dilihat tetapi ekornya tidak terlihat. Pertempuran keberuntungan karma. Lu Ming mengulangi kalimat ini, matanya menunjukkan ekspresi pemikiran yang mendalam. Saya akan berpartisipasi. Saya pasti akan berpartisipasi. Mundur bukanlah dao bela diriku. Saya tidak punya banyak waktu lagi. Kultivasi dan dao bela diri saya hanya dapat maju dengan berani jika saya bertabrakan secara intens dengan semua jenius di dunia. Kultivasi saya hanya bisa meningkat lebih cepat. Jika saya mundur dan bersembunyi di tempat berlatih, seni bela diri saya akan meningkat dengan sangat lambat. Ketika 10 tahun berlalu, saya masih harus menghadapi kaisar bela diri di Yi. Sebaiknya saya mencobanya. Setelah beberapa lama, mata Lu Ming memancarkan semangat juang yang kuat dan kemauan yang kuat. Dia memutuskan untuk berpartisipasi dalam pertempuran keberuntungan karma. Dan EBSCP, dia mungkin memiliki banyak sumber daya dan setumpuk kristal niat, memungkinkan budidayanya meningkat dengan sangat cepat. Itu untuk kerajaan bela diri. Setelah menerobos ke lautan jiwa, sumber daya yang dibutuhkan akan menjadi lebih menakutkan. Sumber dayanya saat ini tidak cukup. Semakin tinggi tingkatan seseorang, semakin sulit untuk meningkatkan kultivasinya. Sumber daya yang dibutuhkan akan lebih mengerikan lagi. Dia tidak akan dibutakan oleh pencapaian sekecil itu. Setelah mengambil keputusan, Lu Ming tidak lagi merasakan tekanan apapun. Dia hanya memiliki kemauan yang kuat. Kemudian, ia terus berkultivasi. Sehari kemudian, di aula keluarga Seng, Seng Chang, Seng Xingchen, Sangguan Wu Chen, dan Sangguan Wu Ling sedang duduk. Setelah 2 hari pemulihan, luka-luka di konstelasi suci telah banyak pulih dan hampir sembuh total. Brengsek, kecil itu pantas mati. Dan Yan Kuangtu itu, dia juga pantas mati. Pekik Sangguan Wu Ling, niat membunuhnya melonjak. Dia sebenarnya telah ditampar oleh Yan Kuangtu di depan umum. Ini hampir membuatnya gila, dan niat membunuhnya sangat kuat. Adik perempuan, Yan Kuangtu bukanlah seseorang yang bisa kita provokasi. Bahkan leluhur tua pun bukan tandingannya. Sebaiknya jangan mengatakan hal seperti itu. Di sampingnya, kata Sangguan Wu Chen. Kakak kedua, apakah kita akan membiarkan masalah ini berlalu begitu saja? Kata Sangguan Wu Ling. Tentu saja tidak. Kita tidak bisa menghadapi Yan Kuangtu, tapi kita tidak bisa membiarkan si Beatrice Jingan Lu Ming itu pergi. Mata Sangguan Wu Chen bersinar dengan niat membunuh. Ya, itu semua salah kecil itu. Ini semua salahnya. Jika bukan karena dia, segalanya tidak akan menjadi seperti ini. Sangguan Wu Ling dipenuhi dengan niat membunuh. Karena dia tidak bisa menghadapi Yan Kuangtu, dia hanya bisa mengarahkan semua amarahnya ke Lu Ming. Pertempuran Providence akan terjadi dalam 2 tahun. Pada saat itu, kita akan memiliki banyak kesempatan untuk membunuh kecil itu. Kata Sangguan Wu Chen dingin. Dia kemudian melihat ke konstelasi suci dan berkata, Xingchen, ikut aku ke istana utama untuk bercocok tanam. Yang terbaik adalah jika Anda membalas dendam secara pribadi dan memenggal kepala Lu Ming. Saya pribadi akan memenggal kepalanya. Mata konstelasi suci sangat dingin, dan dia mengepalkan tinjunya. Ayo pergi ke istana utama bersama. Pertarungan keberuntungan karma akan terjadi dalam 2 tahun. Kami pasti harus pergi. Kata Seng Chang. Baiklah, ayo pergi ke istana utama bersama. Sangguan Wu Chen mengangguk. Dalam sekejap mata, 3 hari dia setuju untuk bertemu dengan tetua Huang telah tiba. Lu Ming meninggalkan halaman dan menuju ke kediaman Penatua Huang. Penatua Huang. Lu Ming memanggil dengan lembut saat dia berjalan ke halaman. Bas.
Sesosok muncul di depan Lu Ming dan berkata, "Lu Ming, kamu di sini. Tombak panjang yang Anda inginkan telah disempurnakan. Lihatlah." Penatua Huang mengeluarkan tombak panjang dan melemparkannya ke Lu Ming, yang menangkapnya. Ini sangat berat. Lu Ming menangkapnya dan merasa itu sangat berat. Beratnya lebih dari 1 juta kati. Tentu saja, dengan kekuatan Lu Ming saat ini, dia tidak merasakan tekanan apapun saat menggunakannya. Lu Ming melihat lebih dekat. Ujung tombak berwarna merah darah terbuat dari baja yang tidak bisa dihancurkan. Itu memiliki tepi yang berbeda dan dipenuhi dengan perasaan yang tidak bisa dihancurkan. Badan tombaknya berwarna merah tua dan terbuat dari ribuan emas darah murni. Ada beberapa pola aneh yang terukir di atasnya. Ada juga beberapa titik hitam tersebar di seluruh tombak. Lu Ming langsung jatuh cinta padanya. Bas! Lu Ming menyuntikkan inti esensialnya dan mengayunkan tombak panjangnya sedikit. Tombak panjang itu bergetar, menimbulkan gelombang udara. Lu Ming, ujung tombaknya terbuat dari baja halus yang tidak bisa dihancurkan dan kokoh serta abadi. Tubuh tombaknya sebagian besar terbuat dari ribuan emas darah murni yang mengandung emas hitam tak terbatas. Di masa depan, selama kamu memiliki logam mulia, kamu dapat memurnikannya menjadi tombak dan itu akan terus berkembang menjadi senjata roh tingkat tinggi. Huang Tua melihat senjata roh itu dan sedikit bangga, tapi juga sedikit menyesal, sayang sekali teknik prasasti saya hanya bisa berhenti sampai di sini. Yang ini adalah batas LV6 atas, tapi saya tidak bisa melangkah lebih jauh. Sayang sekali. Bab 612 Dao Prasasti. Terima kasih banyak, Tetua Huang. Lu Ming sudah sangat puas. Dia menyimpan tombak panjang itu dan mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Tetua Huang. Pergi. Kali ini, saya telah mempelajari tombak patah Anda dan mendapatkan banyak manfaat. Saya akan memasuki pengasingan dan memahaminya dengan benar. Kata Huang Tua sambil melambaikan tangannya. Lu Ming mengangguk dan membungkuk. Dia kemudian pergi dan kembali ke halaman rumahnya sendiri. Dengan gerakan tangannya, tombak panjang berwarna merah tua muncul. Lu Ming melambaikannya dengan berisik. Tombak panjang itu seperti naga yang menari di udara. Langit dipenuhi cahaya tombak yang menyilaukan. Setelah beberapa lama, Lu Ming menyimpan tombaknya dan berdiri diam. Itu memang tombak yang bagus. Sirkulasi Zhen Yuan sangat lancar, dan Zhen Yuan dapat meledak sebanyak yang saya mau. Ini sangat membantuku dalam menunjukkan kekuatanku. Lu Ming sangat puas. Dengan tombak panjang ini, kekuatan tempur Lu Ming meningkat lagi. Mari kita beri nama pada tombak ini. Saya harus menyebutnya apa? Karena ini didasarkan pada emas hitam tak terbatas dan dapat berevolusi tanpa batas, saya menyebutnya tombak tak terbatas. Tidak, aku akan menyebutnya tombak naga tak terbatas. Benar? Haha, itu nama yang bagus. Lu Ming bergumam. Dia melihat tombak panjang di tangannya dan tersenyum. Sangat klise. Dandan meremehkannya. Hei, apa kamu gatal ingin dipukul? Bagaimana klisenya? Tombak naga yang tak terbatas, sungguh mendominasi. Lu Ming mengayunkan tombak panjang di tangannya. Itu hanyalah senjata spiritual tingkat ke-6 atas. Prasasti itu baru saja melewati sasaran. Apa yang membuat kita bahagia? Sudah kubilang padamu bahwa teknik orang tua itu tidak bagus. Bahannya bagus, tapi disia-siakan olehnya. Kalau itu aku, cek-cek, hei, kenapa kamu menatapku seperti itu? Saya laki-laki. Saya memiliki hobi yang normal, tidak ada hobi yang buruk. Dandan mulai menyombongkan diri lagi tanpa malu-malu. Saat ia berbicara, ia melihat Lu Ming melihatnya dengan tatapan membara. Ia sangat ketakutan sehingga ia segera membenamkan kepalanya kembali ke dalam cangkang kura-kura, hanya menyisakan mulutnya untuk bergumam. Lu Ming mengukur Dandan dengan hati-hati, matanya melihat sekeliling. Dandan, kamu selalu mengatakan bahwa kamu adalah master yang tiada taranya, kepala dari 10 monster perang teratas atau semacamnya. Karena kamu sangat kuat, kenapa kamu tidak mengajariku beberapa seni bela diri yang tiada taranya, seperti teknik seni bela diri tingkat dewa? Bagaimana dengan 8 atau 10 buku? Petik 2. Jadi untuk itulah kamu berada di sini, tidak masalah. Kepala Dandan kembali keluar dari cangkang penyu. Dia berdiri dengan kaki belakangnya dan berdiri di bahu Lu Ming, kedua cakarnya berada di cangkang kura-kura di belakang punggungnya, tampak seperti tuan yang tiada taraf. Benar-benar, mata Lu Ming berbinar dan jantungnya berdebar kencang.
Jika Dandan benar-benar memiliki teknik bela diri tingkat dewa, belum lagi 8 atau 10 buku, 1 atau 2 buku saja sudah cukup untuk membuatnya kaya. Sekarang, Lu Ming merasa teknik seni bela diri ofensifnya agak monoton. Meskipun langkah 9 naga yang menapaki surga sangat kuat, namun sulit untuk dikembangkan. Dalam pertarungan, itu adalah teknik bela diri eksplosif yang tidak memiliki beberapa variasi. Jika lawan sudah siap, mereka akan bisa menghindarinya. Adapun 3 kemutlakan Dewa Naga, itu sama. Itu semua adalah teknik seni bela diri yang eksplosif. Mereka sangat kuat dan bisa membunuh dalam satu serangan, tapi variasinya kurang. Jika pihak lain dapat memblokir serangannya, Lu Ming akan memiliki lebih sedikit trik. Ini juga sesuatu yang dia rasakan selama 2 pertempuran dengan Qin Qingshan dan konstelasi suci. Lu Ming perlu mengembangkan teknik seni bela diri lainnya untuk membantunya. Bagaimanapun, hanya 1 atau 2 teknik bela diri yang masih sedikit kurang. Jika dia bisa memberinya sedikit, itu bagus. Tidak, aku tidak melakukannya. Dandan berbicara. 2 kata pendek itu memadamkan api di hati Lu Ming. Sarangnya, tanpamu, apa yang bisa dibanggakan? Kamu pembohong. Anda hanya tahu cara menyombongkan diri. Lu Ming tidak senang dan memandang Dandan dengan jijik. Hei nak, ada apa dengan ekspresi itu? Saya tidak ingat karena saya terluka. Kalau tidak, apalagi 8-10 teknik seni bela diri tingkat dewa, bahkan jika ada 100, saya masih bisa mengeluarkannya. Dandan berkata dengan tidak senang. Namun, ekspresi jijik di wajah Lu Ming menjadi lebih jelas. Dia jelas tidak percaya dengan perkataan Dandan. Bagaimana Lu Ming bisa percaya bahwa 100 buku teknik seni bela diri tingkat dewa sama lazimnya dengan kubis di pinggir jalan? Kamu, aku sangat marah. Nak, aku akan memberitahumu. Meskipun saya tidak dapat mengingat teknik bela diri, saya masih mengingat Dao Prasasti dengan sangat jelas. Saya memiliki prasasti Dao yang tiada taranya dan teknik budidaya terbaik untuk mengolah api mental. Apakah Anda ingin saya mengajari Anda Dao Prasasti? Aku akan membuatmu yakin. Dandan sangat marah hingga matanya terbuka lebar, dan cangkang kura-kuranya bergerak naik turun. Prasasti Dao. Mata Lu Ming berkedip. Mengolah teknik bela diri sudah membutuhkan banyak pemikiran dan tenaga, jadi bukankah akan lebih melelahkan lagi jika mengolah Dao Prasasti? Lu Ming sedikit ragu-ragu. Selain itu, prasasti Dao hanyalah pelengkap dan tidak banyak meningkatkan kekuatan tempur seseorang. Hei nak, apakah menurutmu Dao Prasasti tidak dapat meningkatkan kekuatan tempurmu secara signifikan? Kamu benar-benar tidak berpengalaman. Izinkan saya memberitahu Anda, tidak ada satupun master prasasti yang Anda lihat yang memenuhi syarat. Mereka hanya berkultivasi dengan santai untuk membantu seni bela diri. Tidak ada satupun ahli prasasti sejati. Jika Anda menjadi master prasasti sejati, setelah Anda mencapai level 5, kekuatan tempur Anda akan sangat menakutkan. Seniman bela diri dengan level yang sama tidak akan mampu menahan satu pukulan pun. Di zaman kuno, prasasti Dao makmur. Itu adalah Dao utama, dan bahkan menekan Dao bela diri. Bagi para master prasasti sejati, menantang mereka yang berada di level lebih tinggi adalah hal biasa. Dandan memelototinya dan memberi ceramah. Pemurni prasasti sejati sekuat itu. Lu Ming ragu. Omong kosong, tentu saja. Pandai besi prasasti sejati dapat menuliskan prasasti tambahan, prasasti pertempuran, prasasti peledak, prasasti senjata dewa, dan sebagainya. Mereka bahkan dapat menuliskan formasi pembunuhan tiada taraf dalam sekejap, membunuh musuh tanpa jejak. Apakah Anda ingin belajar? Saya memiliki metode budidaya api mental terbaik di sini. Jika metode budidaya ini disebarluaskan, pasti akan menghasilkan hasil yang mengejutkan. Bahkan eksistensi yang lebih kuat pun akan memperjuangkannya dengan cara apapun, apalagi kaisar bela diri. Dandan berkata dengan bangga, baiklah, bagaimana cara mempelajarinya? Lu Ming tergoda setelah mendengar apa yang dikatakan Dandan. Beri aku beberapa jimat giok dulu. Anda tidak memiliki landasan apapun dalam prasasti Dao, jadi saya akan menuliskan beberapa hal dasar, serta metode penanaman mental dan cara menyalakan api mental. Saya akan menunjukkannya agar Anda mempunyai gambaran tentang apa yang harus dilakukan. Dandan berkata dengan nada serius yang jarang terjadi. Lu Ming mengangguk. Dengan lambaian tangannya, dia mengeluarkan lebih dari 10 kartu giok sebening kristal dan melemparkannya ke Dandan.
Dandan membuka mulutnya dan lebih dari selusin token giok terbang ke mulutnya dan menghilang. Mulut Dandan seperti jurang maut. Lu Ming melihatnya menelan segala sesuatu ke dalam mulutnya dan mengeluarkan sesuatu dari mulutnya. Baiklah, aku akan menuliskannya sekarang. Anda dapat berkultivasi dengan damai dan menunggu saya beberapa hari. Dandan melompat, berlari ke sebuah ruangan, dan menghilang. Lu Ming melanjutkan kultivasinya. 5 hari kemudian, Dandan muncul. Dia naik ke bahu Lu Ming dan melemparkan selusin token giok kepadanya, semuanya ada di dalam. Coba lihat sendiri. Ayo, dewa ini kelelahan. Ayo cepat. Demi ketekunan dewa ini, beri saya beberapa batang obat roh. Lu Ming terdiam. Dia dengan santai mengambil beberapa batang ramuan spiritual level 5 dan melemparkannya ke Dandan. Setelah memecatnya, dia masuk ke kamar dan mulai melihat mereka. Dia menempelkan token giok di antara alisnya dan secara alami memahami isi token giok. Tablet giok ini berisi beberapa pengetahuan dasar tentang prasasti Dao. Ini sangatlah rumit. Lu Ming menutup matanya dan mencerna informasi itu dengan hati-hati. 2 jam kemudian, Lu Ming membuka matanya.